Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tertulis dalam kitab Mazmur 34 ayat 9, kata kunci renungan pada malam ini adalah tempat perlindungan. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 34 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Terambil dari kitab Mazmur 34 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, rasa aman tidak ditemukan dalam ketiadaan bahaya, melainkan dalam hadirat Allah. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Di dalam dunia yang penuh dengan kesengsaraan ini, hanya ada satu tempat perlindungan yang pasti, yaitu Allah sendiri. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Berlindung berasal dari bahasa Ibrani yang berarti mencari perlindungan di dalam, atau bersembunyi di dalam, atau bersembunyi bersama. Kata ini menunjukkan tempat persembunyian rahasia. Orang Texas suka menyebutnya hidey hole yang artinya lubang persembunyian. Ketika kita merasa sangat letih oleh semua usaha kita, ketika kita bingung karena berbagai masalah kita, ketika kita dilukai oleh kawan-kawan kita, ketika kita dikelilingi oleh musuh-musuh kita dapat berlindung kepada Allah. Tidak ada rasa aman di dunia ini. Seandainya kita menemukan rasa aman di dalam dunia ini,
maka kita tidak akan pernah mengalami sukacita dari kasih dan perlindungan Allah. Kita akan kehilangan kebahagiaan yang telah disediakan bagi kita. Tempat yang paling aman hanyalah Allah sendiri. Ketika awan badai menggumpal dan bencana mulai membayang, kita harus datang ke hadirat Allah dalam doa dan berdiam di sana. George MacDonald berkata, "Orang yang memiliki iman sempurna adalah orang yang dapat datang kepada Allah dalam segala kekurangan dari perasaan dan hasratnya, tanpa semangat atau ambisi, dengan beban kekecewaan, kegagalan, perasaan diabaikan, dan kelalaian, serta berkata kepadanya, 'Engkaulah tempat perlindunganku.'" Betapa aman dan diberkatinya kita. Betapa baiknya Tuhan. Mazmur 34 ayat 9 berkata, "Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Apakah Tuhan itu baik? Jawabnya memang bisa beragam. Sebenarnya, ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Allah sudah menyampaikan bahwa kerja keras, masalah, kesulitan, tantangan, sakit penyakit, dan penderitaan akan menjadi bagian dalam dinamika kehidupan manusia. Sedangkan Daud dalam Mazmur 23 menyampaikan bahwa dalam perjalanan hidup kita, kadang kita harus melewati lembah kekelaman. Dengan demikian, selama kita masih hidup di dunia, siapapun kita, masalah, kesulitan, sakit penyakit, kegagalan dan bencana, kadang menghampiri kita tanpa permisi. Sahabat, untuk mengetahui apakah Allah itu baik, mari kita belajar dari pengalaman Daud yang terdapat di Mazmur 145 ayat 1-21. Dengan tegas Daud mengatakan, "Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya." Dalam Mazmur 145 Daud berbicara mengenai pujian akan kemurahan atau kebaikan Tuhan, bukan hanya terhadap dirinya tetapi terhadap semua manusia, bahkan terhadap segala ciptaannya. Apakah kebaikan Tuhan bagi kita? Ada beberapa kebaikan Tuhan yang ditulis oleh Daud. Pertama, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kedua, Tuhan memberi makanan pada waktunya. Ketiga, Tuhan membuka tangannya dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Keempat, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kelima, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Keenam, Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Semua itu menggambarkan kebaikan Tuhan bagi kita. Fakta menarik mengenai kebaikan Tuhan dengan kasih tanpa batas dapat kita baca dari apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Tuhan adalah Allah yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Orang yang jahat dan tidak benar pun masih Dia perhatikan. Bukankah itu bukti nyata bagaimana baiknya Allah? Dia tetap memelihara dan merindukan orang-orang seperti itu untuk bertobat. Tuhan tetap menempatkan orang-orang jahat dan tidak benar itu dalam perhatiannya, dan terus memberi kesempatan untuk bertobat. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang mungkin luput dari perhatian kita.
padahal Dia sudah memberikan begitu banyak termasuk kehidupan yang masih diberikan kepada kita sampai saat ini. Karena itu Daud menghimbau, "Kecaplah dan lihatlah." Betapa baiknya Tuhan itu. Himbauan Daud tersebut mengingatkan kita agar tidak melupakan betapa baiknya Tuhan kepada kita. Tidak saja kita diminta agar mau terus melihat kebaikan Tuhan, tetapi Daud pun mengingatkan kita untuk merasakan sendiri betapa baiknya Tuhan itu. Karena itu, mari lihat dan kecaplah selalu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. 1 Petrus 3 ayat 12 berkata, "Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat." Kalimat "mata Tuhan tertuju" memiliki pengertian bahwa pandangan Tuhan terfokus kepada kita. Bahkan Ia melihat sampai detail seluruh hidup kita. Ini berarti Tuhan tahu semua yang ada di dalam hati kita, semua masalah atau beban kita, bahkan semua pelanggaran atau dosa kita. Manusia melihat apa yang tampak dari luar, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Pertanyaan kita sekarang adalah, kepada siapa sajakah mata Tuhan tertuju? Dalam catatan Alkitab, Allah berkenan UTK memfokuskan matanya kepada: pertama, orang-orang benar. Dalam Matius 5 ayat 37, "Jika ya, hendaklah kamu katakan, ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan, tidak." Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mazmur 34 ayat 16, dikatakan, "Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong." Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan? Prinsipnya adalah ketika kita sungguh-sungguh hidup seturut dengan firman dan kebenarannya, maka kita adalah orang-orang benar, dan sesuai dengan janji Tuhan, bahwa Dia akan mendengar semua doa kita. Kedua, orang-orang yang takut akan Dia. Dalam Mazmur 33 ayat 18, "Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya." Takut akan Dia mengandung makna hormat. Rasa hormat kita kepada Tuhan harus nyata dalam setiap tindakan dalam hidup kita, dalam ibadah, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial lainnya. Ingatlah, meskipun tidak ada satu orang pun tahu apa yang kita lakukan, tetapi ada satu pribadi yang pasti tahu, yaitu Allah sendiri. Ketiga, orang-orang yang bersungguh hati. Dalam 2 Tawari 16 ayat 9, "Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia." Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan, ketika kita berani meninggalkan atau kehilangan segala sesuatu yang sebenarnya bisa kita raih demi mengikut Dia. Itulah harga yang harus kita bayar, termasuk tenaga, pikiran, waktu, harta, dan segala keinginan-keinginan manusia kita lainnya. Ketika mata Tuhan tertuju pada kita umatnya, maka Tuhan ingin agar mata kita pun tertuju dan melihat hanya kepada Dia. Karena itu, ketika kita fokus kepada Dia, kita dapat belajar untuk memahami bagaimana sebenarnya Allah melihat kita. Dengan kata lain, kita belajar untuk memakai cara pandang Allah dalam melihat umatnya.
Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang perlu kita lakukan agar mata Tuhan tertuju kepada kita? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu: pertama, kita mau diajar oleh Tuhan. Belajar dari Tuhan merupakan kehormatan bagi kita. Ia adalah guru dan teladan setiap kita. Saat kita mendengar dan mau diajar olehnya, maka kita akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa bersama dengannya. Semakin mengerti isi hatinya dan semakin tahu tujuan hidup kita. Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan memberikan kita lidah seorang murid dan mempertajam pendengaran kita agar dapat mendengar seperti seorang murid. Hal ini menandakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang memberi diri menjadi murid yang mau diajar olehnya. Kedua, kita hidup takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan sangat memperhatikan setiap kita. Ia rindu agar setiap kita memiliki hidup yang takut akan Dia, sehingga Ia dapat menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita lewati. Saat hati kita terpaut kepadanya, hidup seturut kehendak-Nya, maka kehidupan kita akan selalu dituntun oleh-Nya. Ketiga, kita mendengar nasihat Tuhan. Seorang bapa akan selalu rindu memberikan nasihat kepada setiap anak-anaknya agar mereka memilih jalan yang benar, hidupnya berhasil. Ada ide atau masukan yang membuat ia dapat maju dalam segala yang diperbuatnya. Demikian juga hidup kita dengan Bapa di surga. Ia selalu rindu memberikan nasihat kepada setiap kita. Ia rindu hidup kita berhasil sampai masuk dalam garis akhir dan mendapatkan mahkota kehidupan. Mazmur 16 ayat 7 berkata, Aku memuji Tuhan, yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Saat kita mau agar mata Tuhan tertuju pada kita, maka dengarlah nasihat-nasihat firman-Nya. Lakukanlah dan bersyukurlah, karena segala firman yang Tuhan sampaikan pada setiap kita akan terjadi sesuai iman kita, dan tidak akan kembali sia-sia. Karena itu, berbahagialah karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Apa maksudnya mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 8? Mazmur 34 adalah puisi akrostik. Dalam hal ini, setiap baris ayat diawali dengan huruf Ibrani yang berbeda, disusun menurut abjad. Tujuan utama Mazmur ini adalah untuk mengajarkan pelajaran moral tentang Tuhan. Temanya menyoroti kepedulian Tuhan yang tiada henti terhadap umat-Nya. Di ayat 8, penulis Mazmur, David, mengajak pembaca untuk mengecap dan melihat betapa baik Tuhan itu. Apa artinya mengecap dan melihat bahwa Tuhan itu baik? Mencicipi melibatkan pengujian atau pengambilan sampel, untuk melihat melibatkan pemahaman atau persepsi. Maka, ungkapan mengecap dan melihat berarti mencoba dan mengalami. Daud mendesak umat Tuhan untuk menemukan kebaikan Tuhan melalui percobaan pribadi dan mengalaminya sendiri. Dia tidak ingin para pembaca hanya menganggap bahwa Tuhan itu baik. Ia ingin mereka secara aktif mengalami dan mengetahui sendiri fakta bahwa Tuhan itu baik.
Manusia mengasosiasikan rasa dengan kesenangan dan kepuasan. Komentator Alkitab Matthew Henry menguraikan gagasan ini, biarlah kebaikan Allah digulung di bawah lidah seperti sepotong manis. Ketika Daud berkata, "Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik," Dia memanggil kita untuk secara kiasan mencoba-mencobanya sendiri melalui pengalaman kita sendiri dan mencari tahu betapa baiknya Tuhan itu. Rasul Petrus menerapkan bahasa yang sama dalam 1 Petrus 2 ayat 3 ketika dia berkata, "Kamu telah merasakan bahwa Tuhan itu baik." Mencicipi harus terjadi sebelum melihat, artinya, pengalaman spiritual kita membawa kita pada pencerahan dan pemahaman spiritual. Daud ingin agar orang lain mengecap dan melihat, dia ingin mereka mengalami apa yang telah dia alami sehingga mereka dapat mengetahui apa yang telah dia ketahui, yaitu kebaikan Tuhan yang menopang jiwa. Mazmur 34 selanjutnya menguraikan contoh-contoh kebaikan Allah yang luar biasa kepada mereka yang berlindung kepadanya. Dia memenuhi setiap kebutuhan mereka. Dia memberi mereka umur panjang yang baik. Dia menyertai mereka melewati kesulitan dan menyelamatkan mereka dari musuh. Barang siapa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, ia akan mengetahui rezekinya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus merasakan kebaikan dan anugerah Allah ketika kita mengamati keindahan ciptaannya atau mengenali berkat-berkat penyediaan, perlindungan, dan pemeliharaannya. Kita merasakan dan melihat kebaikannya ketika kita merenungkan kekudusan dan kebenarannya yang tak terbatas. Kita bersuka cita dalam kebaikannya ketika kita menghargai pengorbanan Kristus demi keselamatan kita. Untuk merasakan dan melihat bahwa Tuhan itu baik, kita harus percaya kepada Tuhan dan mencari Dia sebagai satu-satunya sumber perlindungan dan penyediaan kita. Satu-satunya cara untuk benar-benar mengecap dan melihat bahwa Tuhan itu baik adalah dengan mengujinya, mencoba dan mengalami sendiri kebaikannya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Markus 5 ayat 34 berkata, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Iman menjadi kata kunci untuk beroleh keselamatan baik jiwa maupun jasmani. Dengan iman perempuan yang mengalami sakit pendarahan ini disembuhkan oleh Yesus. Betapa dahsyatnya kuasa iman bagi orang yang percaya. Alkitab adalah sumber iman yang kalau digali, kita akan mampu menarik kuasa Allah dari sorga ke bumi, bagi hidup kita dan bagi hidup orang lain. Jika kita percaya pada firman Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Iman adalah milik kita, bukan milik siapa-siapa, dan kita harus melakukan dan berbuat dengan iman kita. Jika kita berbuat dengan iman, maka kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita dan atas hidup orang lain. Ketika iman dan sukacita kita penuh, seketika itu juga kita akan merasakan betapa indahnya hidup dengan iman yang sungguh-sungguh. Ingatlah ketika kita menemukan kesaksian kita atau ketika Allah meneguhkan kepada kita bahwa kita adalah putra atau putrinya dan bahwa Dia sangat mengasihi kita dan kita merasa sembuh. Ketika kita membaca kisah perempuan yang terkena sakit pendarahan seperti disampaikan di dalam renungan ini, ada beberapa hal yang perlu kita teladani dari hal ini. Pertama, perempuan yang sakit pendarahan ini benar-benar memiliki iman ingin sembuh. Imannya yang kuat dan sungguh-sungguh kepada Yesus membuat dia beroleh kesembuhan.
Yesus melihat kesungguhan imannya dan itulah yang diperhitungkan Yesus untuk menyelamatkannya. Kedua, ia telah berobat ke beberapa tabib dan uangnya telah habis untuk berobat tapi tidak sembuh. Ini seringkali kita lakukan. Kita berobat ke dokter, orang pintar, bahkan sampai ke dukun, tapi tak sembuh juga. Alasan yang paling mendasar adalah karena kita tidak memiliki iman dan percaya yang sungguh-sungguh. Kesembuhan dunia terbatas adanya, tetapi kesembuhan Tuhan tidak terbatas kuasanya. Ketiga, ketika perempuan itu menyentuh jubah Yesus, seketika itu juga ia sembuh. Seperti kata Yesus, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Iman percaya kita akan menjadi obat paling mujarab dalam banyak hal. Sentuhan kita kepada Yesus sangat menentukan kesembuhan kita. Setiap pagi kita menyapa Yesus melalui perenungan akan firman-Nya akan membuat kita mengalami pemulihan dan penyembuhan. Keempat, perempuan itu diselamatkan ketika datang kepada Yesus. Jika kita datang kepada Sang Juru Selamat, Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan membasuh dosa kita dengan darah-Nya yang mahal dan Dia akan berbicara kepada kita seperti Dia berbicara kepada wanita yang mengalami pendarahan itu. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita dari ayat Alkitab ini, di mana dengan iman dan percaya kita kepada Yesus telah menjadi senjata paling ampuh bagi kita dalam menghadapi berbagai permasalahan. Karena itu, teruslah beriman kepada Tuhan, maka Ia pun akan menyelamatkan kita. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan,
pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.